Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang kembali bersatu hati dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua siap untuk mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang baru dan kekuatan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersatu hati di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan dan menikmati kasih dan hadirat-Mu. Biar setiap pujian kami malam hari ini, biar setiap penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik, itu yang menyenangkan hati Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ini hati kami, ini pujian kami Tuhan. Sembah, Kau sungguh baik bagiku Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Apapun pergumulan hidup kami saat ini, satu hal yang kami percaya, Engkau selalu pegang hidup kami Tuhan. Kau yang pegang tangan kami, Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Oh, ini iman kami Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak. Mari. Engkau perlindunganku Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya dalam-Mu. Haleluya. Sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau selamanya. Kami rindukan Engkau, hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan, sebab dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru. Sebab dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan dan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Kami terima kelepasan, kami terima kesembuhan, kami terima pembebasan. Kami percaya Tuhan bahwa dari firman-Mu Tuhan, itu yang menguatkan setiap hati kami. Nah, hadirat-Mu Tuhan itu yang menguatkan setiap hati kami. Oh, sebab itu kami mencari Engkau, ku nantikan. Naikkan pujian-Mu, angkat hati-Mu sembah. Nyatakan pujian-Mu, nyatakan hati-Mu. Ini hati kami Tuhan. Oh, segala pujian, sembah, syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami nantikan, ku nantikan Engkau, Oh Yesus. ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau amin. Allah Kami kuasa sembah Engkau, dalam kami kemuliaan rindu yang hadirat-Mu Tuhan. kudus. Oh, Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku nantikan, Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku Sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah, ku nanti, Ku nanti Engkau nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Engkau, Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. kekudusan-Mu Tuhan yang kami nantikan. Biar hati kami menyembah malam hari ini. Biar hati kami memuji Engkau. Biar hati kami berseru Tuhan. Biar hati kami mencari Engkau. Oh Tuhan. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang Kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa Allah kuasa. dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi bersama kata ku Nanti Engkau Allah kuasa Tuhan dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Mari lebih dalam lagi kita sembah Dia. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Selamanya kami mau memuji nama-Mu, nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama yang layak disembah. Yesus Tuhan, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, hanya nama Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Engkaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Selamanya. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau, ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku, kami mau senangkan Engkau ya Tuhan. Engkau selamanya. Engkaulah segalanya selamanya. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya.
ku sanjung namamu selamanya, selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya, selamanya. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Yesus, kami mau menyenangkan Engkau, menyembahmu, memujimu selamanya, sampai akhir hayatku mau menyembahmu. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang layak disembah selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus, Yesus, selamanya. Ku sanjung namamu, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebesaran Tuhan itu yang membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Bahkan kemenangan, keberhasilan kami boleh raih semua karena Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, kami datang dengan sebuah kerinduan untuk kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang membuka hati bagi firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa ya. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah keberhasilan karena Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin kita mengerti terlebih dahulu apa ya definisi dari keberhasilan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang di luar sana, bahkan termasuk anak Tuhan, beranggapan bahwa keberhasilan itu adalah ketika kita ini kaya. Ketika kita ini punya uang banyak, ketika kita ini punya kedudukan, ketika kita berhasil mencapai yang kita mau, maka itu namanya ya kita mengalami keberhasilan. Memang tidak dipungkiri ya dari kita masih kecil. Ini eho saya bisa agak dihilangin sedikit gak ya? Kayak jadi MC di mantenan ya. Iya, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1 biar tidak terlalu bereho ya suara saya. Tes 1, 1, 2, 3. Iya, ya, Bapak Ibu dari kecil ya anak-anak itu pun sudah diajarkan ya. Kita sering kali berkata kepada anak kita, Dek, kamu harus rajin belajar, kamu harus rajin sekolah supaya kamu berhasil. Ya, kalau nanti kamu sudah besar, kamu jadi sesuatu yang hebat, kamu punya banyak ya uang, kamu berhasil. Dari kecil bahkan orang tua seringkali sudah menanamkan tentang ya apa
konsep kebahagiaan atau keberhasilan bagi anak-anak itu adalah sesuatu yang seringkali kita tuh salah, saudara. Jadi dari dulu kita ini memahami bahwa keberhasilan itu adalah waktu kita punya uang banyak, waktu kita berhasil, waktu kita mendapatkan yang kita mau, cita-cita kita dapatkan, oh itu berhasil. Padahal kita lupa, ya banyak loh orang yang punya jabatan, punya kekayaan, tapi mereka tidak berhasil di hadapan Tuhan. Nah, konteks keberhasilan yang benar di hadapan Tuhan itu adalah apa? Ketika kita ini mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan kita melakukannya, itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Saya itu selalu bilang kepada anak-anak saya, ya mami gak tuntut kamu itu terlalu pintar di sekolah. Mami tidak berharap kamu harus juara 1 atau juara umum. Karena itu bukan tolak ukur keberhasilan dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Buat apa kamu pintar di sekolah, kamu dapat nilai bagus, tapi kamu gak ngerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Saya bilang kepada anak-anak saya, setiap kita itu nanti punya proses sendiri-sendiri dengan Tuhan. Ya, bahkan saya nih saudara, dulu saya waktu sekolah suka bolos, tapi jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja ya. Saya bolos sama teman saya. Teman saya bilang, teman saya bilang, Dep, kamu lompat duluan ya. Lihat keadaan. Saya lempar tas saya saudara, yang tangkap kepala sekolah saya dari bawah. Saya panjat tembok, sampai di atas saya lihat ke bawah, kepala sekolah saya bilang, turun. Kamu jangan kasih tahu, turun. Teman saya bilang, aman Dep, aman. Aman, lompat. Saya lompat saudara, ya udah dijewer sama kepala sekolah saya di bawah. Teman saya lompat sampai di atas, turun. Ya. Saya bilang sama anak saya itu dulu Mami waktu sekolah begitu. Mami gak pintar-pintar banget. Tapi ketika Mami ketemu Tuhan, Mami ketemu rencana Tuhan, Mami ngerti kehendak Tuhan. Maka Mami memperoleh keberhasilan di dalam hidup. Waktu Mami tepat melakukan apa yang Tuhan mau, katakan. Makanya jangan paksa anakmu, saudara. Hari-hari ini banyak orang tua anak masih bayi disekolahin, les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les ini, les itu, nggak punya waktu. Harusnya dia masih bermain, tapi dicekokin semua ilmu. Awas lo ada orang tua, engkau mengambil masa kecil anak-anakmu yang harusnya dia bahagia. Makanya semakin kesini semakin banyak anak yang stres dan depresi. Kenapa? Karena dia pikir kalau anak dia bekali ini cekokin, semua dilesin. Tapi nggak ada orang tua yang lesin Alkitab. Ya Pak ya. Engkau lupa bahwa keberhasilan tuh di mata Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, Rasul Paulus menurut ukuran manusia dia berhasil nggak? Kagak. Rasul Paulus berhasil waktu dia belum mengenal Yesus malah menurut pandangan manusia. Dia seorang pengajar Yahudi. Dia menguasai semua ilmu. Dia punya pendidikan yang tinggi. Ya secara manusia dia membanggakan. Dia bilang aku Paulus. Secara manusia aku dari golongan Ibrani asli. Aku Yahudi. Aku bisa berbangga. Aku menjadi pengajar. Aku punya ilmu yang tinggi. Aku menguasai semuanya. Dia berhasil menurut ukuran manusia. Tapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus, saya mau tanya, dia berhasil apa tidak menurut ukuran manusia? Gagal, di penjara. Dia di penjara, dia dianiaya, dia menjadi sasaran orang-orang yang akan menghukum, merajam dia pakai batu. Secara mata manusia semua akan bilang dia tidak berhasil, dia miskin. Beda dengan dia sebelum mengenal Yesus. Hidupnya itu dari perantauan satu ke perantauan lain. Dia buka jemaat perintisan satu ke tempat lain. Tidak enak. Sehingga dia berkata, ya saat aku mengikut Tuhan, penderitaan itu adalah kebanggaanku. Menurut saudara dia berhasil? Mata dunia bilang tidak. Tapi di mata Tuhan, Rasul Paulus berhasil nggak? Berhasil. Bapak Ibu ingat ya, ketika kita mati satu saat nanti kita akan menghadap Tuhan. Dia nggak tanya berapa jumlah depositmu, berapa perusahaan yang kau pimpin. Dia nggak tanya apa karyawanmu berapa ribu. Dia nggak tanya engkau sudah punya berapa aset. Enggak Bapak Ibu, yang Tuhan tanya engkau sudah melakukan kehendakku apa belum. Karena keberhasilan di mata Tuhan adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan.
Mari kita buka bersama 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Firman Tuhan di sana judul perikopnya, harta rohani dalam bejana tanah. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, saudara, dikatakan di sana, kita baca sama-sama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Bayangkan ya, Rasul Paulus yang tadinya pinter, hebat, pengajar, punya kedudukan di kalangan orang Yahudi, tiba-tiba terima Yesus, dibuang, dilecehkan, bahkan dia dipenjara, dia difitnah, dia dilakukan semua yang tidak enak. Lalu dia mulai masuk ke pelayanan. Tapi dia bisa berkata, oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Padahal di mata dunia pelayanan itu berharga enggak? Enggak. Dia berpindah dari satu pulau ke pulau lain, dari satu kota ke kota lain. Secara mata manusia, dia enggak dapat apa-apa. Lebih terhormat ketika dia dulu jadi pengajar di Yahudi. Dia disanjung, dia dipuji. Tapi dia bisa menerima dulu ketika dia belum mengenal Yesus. Dia bilang semua karena kebanggaanku. Aku seorang pengajar, aku seorang hebat, aku seorang pintar. Tapi ketika dia terima Yesus, dia dipermalukan, direndahkan, dikosongkan oleh Tuhan. Tapi dia baru bisa berkata, oleh karena kemurahan Allah. Semua keberhasilan yang diraih itu karena Kristus. Lalu dia bilang, karena itu kami tidak tawar hati. Hanya orang yang mengerti bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu adalah kemurahan Tuhan. Hanya mereka yang akan menjadi orang-orang yang tidak gampang tawar hati. Saudara, dalam hidup ini kita harus percaya bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Entah engkau senang atau tidak, karena keberhasilan dalam Tuhan bukan soal hanya engkau senang saja. Ada keberhasilan yang membuat kita tuh tidak senang. Tapi di mata Tuhan kita tuh berhasil. Ketika kita mampu mengerti kehendak Tuhan di balik setiap proses. Kalau hari ini saudara ditipu, ya mungkin itu kemurahan Tuhan. Bilang amin dong. Nggak ada yang mau bilang amin, ini belum mengerti, ini paradigmanya belum dirubah ya. Kita berdoa, waktu Rasul Paulus bertemu Yesus, paradigmanya dirubah. Ya, sesuatu yang tidak enak, dia bilang kebanggaanku adalah penderitaan. Ada orang saudara mau jadikan kebanggaannya penderitaan? Nggak ada kan? Kenapa Rasul Paulus begitu gila dengan berkata bahwa kebanggaanku adalah penderitaan. Terlebih suka aku menderita karena nama Kristus loh. Siapa yang mau menderita? Tapi paradigmanya dirubah. Bagi dia, dagingnya disiksa, bagi dia penderitaan itu sebuah keberhasilan dalam Tuhan. Cobalah mengerti akan kehendak Tuhan. Waktu kita tahu bahwa semua yang ada di hidup kita ini kemurahan Tuhan saja, kita tidak mudah menjadi orang yang tawar hati, kecewa sama Tuhan, kecewa sama manusia. Karena kita tahu semua yang terjadi atas hidup kita itu adalah karena kemurahan Tuhan. Enak atau tidak enak. Kita lompat ayat yang ke-6 berkata di sana. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bagaimana seseorang bisa berhasil di hadapan Tuhan? Waktu hatimu diterangi oleh terang Kristus, katakan. Waktu hati kita diterangi oleh firman, oleh terang Kristus, engkau bisa memandang setiap persoalan, peristiwa di hidupmu itu dengan cara pandang Tuhan. Saudara, engkau butuh terang Kristus dalam hidupmu untuk bisa melihat setiap keberhasilan itu dari Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata begini, yang terakhir kita baca bersama. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu loh keberhasilan. Kenapa kita ini dikasih bejana hanya dari tanah? Saudara percaya atau tidak, setuju atau tidak, saudara kita semua ini tercipta dari tanah. Hanya jenisnya yang beda.
Ya, kalau orangnya suka kepo lihat hidup orang lain tuh mesti dari tanah liat. Ya, sukanya lihat-lihat. Kalau dia itu banyak masalah hidupnya berarti dicipta dari tanah sengketa. Ya, kalau sombong, oh dia dicipta dari tanah tinggi. Ya, kalau sukanya shopping pasti dari Tanah Abang itu. Kita ini semua hanya dicipta dari tanah. Kenapa kita ini hanya dicipta dari tanah, saudara? Sekuat apapun engkau, sehebat apapun engkau, sekaya apapun engkau, ingat loh, bejanamu itu hanya tanah liat. Kenapa kita harus ingat? Saya mau tanya saudara, bejana tanah liat itu gampang hancur nggak? Kalau jatuh hancur nggak? Hancur. Kalau kesenggol sedikit retak nggak? Retak. Ingat ya, hidup kita ini, keberhasilan kita hanya karena Kristus. Kata Rasul Paulus, semua itu kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan hari ini kita bernafas, itu semua berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Saya mau bilang saudara, bahkan nafas pun kita gak bisa buat. Ya, orang kalau sesak napas, ya aduh mau ambil oksigen gak bisa saudara, sesek. Ya, itu napas aja kita gak bisa buat loh. Cuma karena kemurahan Tuhan. Karena itu betapa kita harus hidup hormat akan Tuhan. Jangan kau terus bermain-main dengan dosa. Hormati Tuhan. Karena semua yang kita miliki hari ini hanya karena Kristus. Saya mau undang para imam musik maju ke depan. Kita mau bilang saudara, di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan, kami tahu Bapak bahwa kami hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Kita mau angkat pujian ini. Kita percaya oleh karena kemurahan-Mu Bapak, kami ada sampai hari ini. Mari bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan saudara. Katakan bersama pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saudara, oleh karena kemurahan Tuhan saja kita bisa ada hari ini. Mari katakan pada Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami memahami, ajar kami mengerti, supaya kami tidak tawar hati.
Mungkin hari ini engkau sedang mengalami pembentukan Tuhan. Sakit bagi dagingmu. Tapi bilang pada Tuhan, ajar aku menikmati setiap proses ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Keberhasilan di mata dunia ini berbeda dengan keberhasilan di mata Tuhan. Waktu kami ngerti kehendak Tuhan, itulah keberhasilan kami di dalam Engkau. Berkati umat-Mu, berkati Tuhan anak-anak-Mu, apapun yang sedang mereka alami hari ini. Kami percaya oleh karena kemurahan Tuhan, semua Tuhan kami boleh jalani. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.